Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir, di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memancing rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala besok kita semua dikumpulkan di Jannatul Firdaus bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang dan semua insyaallah. Tak lupa salawat dan salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga besar kita, wa usulihim wa furahim selalu berhang dan syafaatnya dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan semua yaitu para guru-guru kita, sesepuh kita, para habaib, para kiai, para asatid yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para guru-guru kita semua ini panjangkan umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa tetap membimbing kita, memberkahi kita baik lewat ilmunya, baik lewat doa-doanya, dan semoga kita para murid-muridnya semua ini insyaallah mudah-mudahan diberikan oleh Allah istiqomah, sehingga kita terus mengikuti jejak-jejak beliau sampai nanti kita wafat. Mudah-mudahan kita semua kembali di sisi Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fakir waktu mendapat jadwal ngaji diberitahu, Pak Mahdi nanti acaranya sebelum dimulai sholawatan dulu ya 15 menit. Saya batin, jangan 15 menit 2 jam tak layani. Kenapa? Kenapa sholawat? Coba lihat Kanjeng Nabi bersabda dalam suatu riwayat hadis, man ahaba syai'an kasura zikra. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, pasti dia banyak menyebutkan nama kekasihnya. Tadi kita sebutkan berapa banyak kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini bukti nyata kalau kita semuanya cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga atas kecintaan tersebut mudah-mudahan al-mar'u man ahab, seorang ini akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Semoga kita semua nanti dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, ada satu riwayat saya bawa dari kumpulan nasihat daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mukim di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau menukilkan satu kisah. Qala ba'du sholihin, diceritakan oleh sebagian orang alim, kana li jarun musrifun ala nafsihi, yaitu apa? Ada seorang soleh yang mempunyai tetangganya tersebut banyak maksiat. Wis semuanya dilakoni, maksiat semuanya dilakoni. Wa kuntu amuruhu bitaubati falam yaf'al. Nah, yang namanya orang soleh tersebut ini kan selalu dakwah, ya tetanggaku jangan maksiat, tobat. Tetapi yang terjadi, tetangganya tersebut dinasehati untuk tobat tapi tidak mau tobat, maksiatnya terus istiqomah seperti itu. Falama mata, sebelum tobat itu orang yang tetangganya ahli maksiat mati. Ya, naudzubillah min dzalik.
Ra'aitu fil jannati. Tetapi ingat, orang soleh tersebut waktu kematian tetangganya bermimpi, ternyata tetangganya yang ahli maksiat, yang dinasihati nggak mau tobat, terus maksiat, tetapi dalam mimpinya dilihat di surga. Bingung nih orang solehnya ini, kok bisa orang maksiat tapi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Fakultu lahu, maka orang soleh tersebut tanya sama orang maksiat tersebut, kok bisa di surga? Bimanil tahajil mangzilata. Fulan, kamu di dunia kan orang maksiat, tapi kok kamu masuk surga? Sebabnya kenapa? Pasti ada sebab. Maka tetangganya yang ahli maksiat yang di surga tersebut berkata, hadartu muhaddisan. Saya dulu pernah datang di pengajian yang membahas hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasamituhu yaqul, maka di situ kiainya, ustadznya itu membawakan hadis. Apa hadisnya? Man rafa'a sautahu bis sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Ini hadisnya. Apa yang disebutkan? Yaitu Kanjeng Nabi bersabda, siapa saja orang yang mengeraskan suaranya, saya ulangi, siapa saja orang yang mengeraskan suaranya untuk bersolawat atas Nabi besar Muhammad SAW, wajabat lahul jannah, wajib atasnya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah dengar hadis tersebut, farafatu sauti bisolati alaihi, lalu saya langsung ngamalkan hadis tersebut dengan bersuara yang keras untuk membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Wa rafa'a qaumul aswatuhum, lalu yang lain ikut-ikut saya mengeraskan suaranya yang keras dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Sebab saya mengamalkan hadis tersebut, yaitu membaca sholawat dengan suara keras, faghfarallahu lana jami'an, maka Allah mengampuni seluruh dosa saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kalau sholawat ojo isin-isin, sing buanter di polke gaspol. Kenapa? Ini kesenangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, jamaah Masjid Babu Salam, insya Allah min ahlul jannah semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, pangapunten ingkang kathah. Saya datang langsung nyerobot. Kenapa? Saya semangat ini. Karena dimulai dengan sholawat, ibaratnya HP di charging ini. Yang tadi sudah loyo dari Magelang, begitu dengar shollu ala Nabi langsung harus gitu kita, harus gitu. Ya, kenapa? Siapa Nabi besar Muhammad SAW? Beliau adalah penuntun kita, suri tauladan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf pada malam ini Al-Fagir sesuai dengan apa yang diundangan, yaitu ingin membawakan hikmah Muharram. Ya, hikmah Muharram. Walaupun Muharram sudah berlalu, tapi tidak ada salahnya kita mengingat kembali. Ya, ada dua ayat di kitab suci Al-Quran, di mana ayat ini kalau kita renungkan, kita masukkan di dalam hati, kita angen-angen, insya Allah dengan berkahnya firman Allah, maka akan merubah jalan hidup kita menuju jalan yang lebih baik dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu yang pertama di surat Al-Mu'minun. Di sini di ayat yang 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ijaja'a ahadahumul maut. Di awal ayat tersebut Allah berfirman, sehingga tatkala datang, apa yang datang? Salah satu di antara kita ini apa? Datang waktunya maut. Berarti ayat ini menerangkan apa? Yaitu saat sakaratul maut. Jadi insya Allah kita semua akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Begitu waktunya datang, apa yang terjadi? Mungkin di antara kita pernah menyaksikan saudara kita yang sakaratul maut. Apalagi kalau napasnya sudah sampai segini.
Ya sudah, itu walaupun jenderal bintang pitu ramah artinya sudah. Ya, begitu datang di antara kita semua ini datang yang namanya maut, qala, maka yang sakaratul maut tersebut berkata, ngomong, tapi bukan ngomong sama kita, sudah bahasanya sudah bahasa lain sudah. Qala, maka orang yang sakaratul maut tersebut berkata, apa perkataannya? Rabbirzi'un, ya Allah, balik ke aku, kembalikan aku, maksudnya balikan aku, balikan aku lagi ke dunia. Tidak mau mati, tidak mau mati. Ngapunten sih. Ini kalau bahasa sederhananya, kalau kita memohon, meminta kepada seseorang, ada alasannya nggak kira-kira? Ada. Pak Haji, Bu, saya tolong minta wedang kopi. Mesti ada alasannya. Kenapa? Karena saya senang kopi. Bu, kalau kopi tahan ngantuk dan sebagainya. Pasti ada alasannya. Nah, orang yang mau meninggal dunia, sakaratul maut, minta kepada Allah, Rabbirzi'un, balikan aku ke dunia. Pasti ada alasannya nggak kira-kira? Ada. Dan alasan ini jadikan ibrah buat kita. Apa alasannya? Yaitu disambung di ayat berikutnya, la'alli amalu sholihan fima taraktu. Kalla, seandainya ya Allah engkau membalikan aku ke dunia, maka niscaya aku akan melakukan amal soleh yang dulu-dulu pernah tak tinggal. Apa alasannya? Kalau diberi kesempatan balik ke dunia, pasti mau melakukan amal soleh yang dulu-dulu pernah ditinggalkan. Berarti apa? Orang yang meninggal ini, yang sakaratul maut ini, berarti dulu amalnya saya mau botan kira-kira. Saya botan kira-kira? Ya botan. Lah kenapa? Karena dia minta dikembalikan ke dunia. Kenapa? Dulu ingat amal saya tidak soleh, amal saya banyak yang tidak benar, sehingga dia minta izin sama Allah untuk supaya dibalikan kepada ke dunia untuk melakukan amal-amal yang dulu pernah ditinggalkan. Seperti itu. Ya, berarti ini kita ambil pelajaran. Orang besok kalau mau meninggal dunia, di mana di dunianya dia banyak melakukan amal soleh yang ditinggalkan, pasti dia akan menyesal. Menyesal ini didatangi di awal apa di akhir kira-kira? Akhir ya. Di akhir. Dia minta dikembalikan ke dunia karena dia berjanji kalau seandainya dia dikembalikan ke dunia, maka dia akan melakukan amal soleh yang dulu pernah ditinggalkan. Nah, coba kita sekarang lihat ayat yang lain yang senada di surat Fatir yang 37. Ini kebetulan saya bawa kitab tafsir Ibris bahasa Jawa. Kalau saya baca tafsirnya bahasa Jawa, ngerti nggih? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatir 37. Ahli neraka podo sambat-sambat gembor-gembor. Maksudnya ahli neraka itu apa? Tadi ayat yang pertama yang saya sebutkan adalah orang yang mau meninggal dunia. Sekarang ceritakan tentang orang yang sudah di neraka. Ahli neraka itu apa? Penduduk neraka. Penduduk neraka tersebut di dalam neraka apa? Apa senang-senang apa bukan kira-kira? Kipas-kipas enggak kira-kira? Nah, di sini sebutkan nama penduduk neraka podo sambat-sambat gembor-gembor. Ngapunten nggih. Kalau seseorang dapat masalah, sambat-sambat enggak kira-kira? Sambat. Aduh piye yo, logo regorong lombok munggah terus. Sambat. Lho piye yo? Lu jarine BBM mau naik lagi, sambat. Lho piye yo, bojo kula ora tau bali omah, sambat. Tapi orang kalau ada masalah, kalau dia ini masalahnya besar sekali, kadang-kadang dia ini sambatnya sampai nggak kuat. Tadinya lirih, tapi akhirnya teriak-teriak. Nah, orang kalau mau dibilang mendarik sudah masuk neraka, ini sambatnya ini gembor-gembor. Karena nggak kuat dia di neraka, sambatnya nggak lirih, tapi teriak-teriak. Apa teriakannya tersebut, sambatannya? Du pangeran kawula, ya Allah, du Gusti Allah, mbok nggih kawula panjenengan medal akan saking jahanam. Itu sambat. Apa sambatnya? Teriakannya Pak? Ya Allah, keluarkan saya dari jahanam.
saya dari jahanam, keluarkan saya dari jahanam, teriak-teriak. Loh, tadi seperti yang di awal, nggak mau meninggal minta dibalikan ke dunia, ada alasannya. Alasannya apa? Mau mengerjakan amal soleh yang dulu pernah ditinggalkan. Lah yang kedua sekarang penduduk neraka minta apa? Ya Allah, keluarkan saya dari jahanam. Permintaan tersebut pasti ada alasan. Apa alasannya? Yaitu alasannya kaulo tak amal ingkang soleh boten kados amal kaulo ingkang sampun. Apa alasannya? Sama. Alasannya sama. Ya Allah, kalau engkau izinkan aku keluar dari jahanam, maksudnya kembali ke dunia, pasti saya tak akan amal soleh boten amal yang dulu-dulu. Berarti amal yang dulu bagaimana kira-kira? Elek. Ini belum selesai tafsirnya. Berarti orang yang dulu kalau nggak kerjakan amal soleh pasti menyesal. Penyesalannya ini baik sakaratul maut, baik dia ada di jahanam, semuanya menyesal. Semuanya menyesal. Nah, dari dua ayat ini belum saya lanjutkan ya. Ini mestinya kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Yang hadir di sini dapat pelajaran sangat berharga, dapat hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya tersebut? Salah satu diantaranya, ingat orang-orang yang dulu lalai saat sakaratul maut minta dibalikan ke dunia. Kenapa? Untuk nebus supaya amal soleh. Orang yang sudah di jahanam teriak minta keluar dari jahanam. Untuk apa? Melakukan amal soleh. Apa pelajaran buat kita? Kita ini sekarang nih cara wong Jawa, wong sing bejo. Sing bejo bin bejo. Lah kenapa? Kita ini masih di dunia. Kita masih di dunia. Ya Pak, kok bejo? Iya, karena semua orang itu mintanya balik ke dunia. Kenapa? Karena di dunia ini masih bisa melakukan amal soleh. Masih punya kesempatan sehingga mari kita ini masih diberi kenikmatan Allah di dunia ini, di mana dunia ini apa? Tempatnya dunia majrul adul. Dunia ini ladangnya akhirat. Dunia ini tempatnya kita beramal soleh. Disebutkan dunia majrul adul akhirah. Faman jarro'a khairan hasada hittatan. Sapa wong sing tandurane apik sesuk panen kemuliaan, kebejanan. Wa man zar'a syarran naudzubillah min dzalik. Sapa wong sing di dunia tandurannya Allah hasodan nadamatan, panen penyesalan. Maka dari itu kita matur sembah nuwun. Gusti Allah sudah ngasih contoh. Ya, orang-orang yang menyesal saat sakaratul maut, orang-orang yang menyesal saat sudah di jahanam, semuanya minta balik ke dunia. Maka dari itu jadikan pengalaman orang-orang yang kelewat sudah ya, tidak beruntung ini jadi pengalaman buat kita. Ayo, mari kita sekarang bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan. Berapa kesempatan kita di dunia, wallahu alam. Tapi Kanjeng Nabi sudah ngasih ancer-ancer, akmaru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umurnya umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Mari kita sekarang merenung, sudah berapa kita rata-rata, sehingga sisa umur hidup kita itu adalah sisa kita tinggal di dunia. Sehingga sisa umur kita yang tidak lama lagi ini, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk apa? Melakukan amal soleh. Kenapa? Amal soleh semua yang dicari oleh orang-orang yang sakaratul maut, amal soleh semua yang mau dikerjakan orang yang sudah ada di jahanam. Seperti itu. Paham ya? Nah, lalu kita lanjutkan. Nuli dijawab, setelah Allah mendengar daripada permintaan orang jahanam mau ke dunia, dijawab sama Allah, apa sira kabeh ora diparengi waktu cukup? Apa? Allah jawab yang pertama, fulan, kamu di dunia sudah tak kasih kesempatan waktu yang cukup. Apa waktu tersebut? Waktu tersebut adalah umur. Waktu tersebut adalah umur. Ya,
kang ono waktu iku wong-wong kang panci niat eling mesti bisa ono kesempatan eling. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ini diberi kesempatan hidup di dunia, wallahu alam berapa tahun? Kalau memang kita niat eling, eling itu maksudnya apa? Ngerti kita diturunkan di dunia ini untuk apa sih? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk sembah sujud maring Gusti Allah. Maksudnya itu, ya fulan, kamu ini sudah aku kasih kesempatan berupa modal, berupa umur. Kalau kamu memang niat mau ibadah, ya bisa. Tapi orang yang di jahanam apa? Waktunya tidak digunakan untuk ibadah, waktunya untuk melupakan Gusti Allah, sehingga dia termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai. Nah, ngapunten, berarti apa? Waktu tersebut adalah modal untuk beribadah kepada Allah. Ngapunten, sekarang ini buktinya. Kita hadir dari tadi sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, dilanjutkan pengajian, kita keluarkan modal kita berapa? Kalau nggak salah 2 jam. Modal kita untuk ibadah, sholat subuh berjamaah paling tidak setengah jam, 45 menit, apalagi sampai isra 1,5 jam. Ini semua modal kita keluarkan. Untuk apa? Untuk iling. Ilingnya apa? Tugas kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu umur ini jangan dibuat sembarangan. Umur ini adalah modal. Nah, di sini di kitab Sabil Itikar Habib Abdullah Haddad ingatkan kepada kita dari riwayat, ya, dari riwayat hadis disebutkan, ya, tentang umur. Innahu balagona annal insana idza balaga arba'ina walam yaqlib khairuhu syarruhu yamsahu syaitana wajahu yaqulu bi abi wajhul la yaflah. Kanjeng Nabi mengatakan, sesungguhnya kalau orang sudah berusia 40 tahun, ini rata-rata kita di atas 40 tahun ini. Sesungguhnya kalau orang sudah berada di umur 40 tahun, tetapi orang yang sudah mencapai umur 40 tahun, amal baiknya lebih sedikit daripada amal buruknya. Jadi 40 tahun, 41, 50, 60 masih maksiat terus. Sholatnya 3 waktu, 2 waktu, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang setahun sekali. Di sini dikatakan kalau seandainya orang sudah umur 40 tahun tapi amal baiknya masih lebih sedikit dari amal buruknya, berarti amal buruknya lebih banyak. Apa yang terjadi? Yamsahu syaitana washahu yaqul, maka syaitan mengusap wajahnya, dan dikatakan oleh syaitan. Apa syaitan berkata? Bi abi, demi bapakku iblis. Wajhun la yaflah, wajah ini adalah wajah yang tidak beruntung. Nauzubillah min dzalik. Ingat 40 tahun, hati-hati. Lalu disambung lagi, wa yaqulu aidan, diriwayatkan dari riwayat yang lain, man balagona arba'ina walam yaqlib khairu syarruhu fal yatajahhaj ilan nar. Disebutkan, siapa saja orang yang sudah berumur 40 tahun tapi amal baiknya lebih sedikit daripada amal buruknya, maka disebutkan apa? Siap-siap menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu ambil pelajaran dari riwayat ini. Usahakan anak turun kita sudah mulai taat kepada Allah sejak dini, biasakan. Kenapa? Kalau sudah agak makin tua itu sulit. Kalau misalnya ada orang yang 50 tahun masih gak pernah sholat, sulit. Kalau ada orang yang sudah 55 tahun masih saja malas ibadah, sulit sekali untuk kasih tahu. Sehingga mari kita contoh orang-orang zaman dulu di Tarim, ada keluarga, bukan satu keluarga, rata-rata, yaitu apa? Kalau dia sudah punya anak umur 1 tahun, 2 tahun, bayi, ya, bayi, maka kalau bapak dan ibunya bangun malam jam 2, jam 3 saat tahajud, itu anaknya 1 tahun, 2 tahun dibangunin. Ditanya, ya Habib, kenapa anak antum dibangunin jam 1, jam 2? Nggak bisa apa-apa, paling nangis, paling cuma mainan. Enggak, anak
Yaitu apa? Anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun tak bangun di jam 1, jam 2 apa? Buat latihan bangun tidur. Buat latihan bangun untuk tahajud. Latihan bangun, biasakan bangun. Coba lihat. Mulai dini. Anak 1 tahun, 2 tahun nggak bisa apa-apa, bangun paling cuma jalan, nangis dan sebagainya. Tapi ini apa? Tujuannya untuk apa? Untuk latihan bangun tidur supaya bisa tahajud. Ngapunten ikan kata, saya dulu pernah datang tamu, bilang sama saya, Pak Mahdi, bagaimana ya caranya bangunin anak saya sholat subuh? Loh kenapa Bu? Saya kalau bangunin anak saya untuk sholat subuh seperti perang. Wah ngelepol, susahnya setengah mati. Nah ini salahnya kita. Kenapa? Tidak dari awal dididik. Ingat, setiap detik kita melangkah, maka kita berpacu dengan yang namanya perlombaan sama syaitan sudah. Yang paling gampang sejak dini kita untuk apa? Membiasakan anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Coba kita lihat, ya. Saya lanjutkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yaitu apa? Kalau kita ini niat ingat, pasti bisa. Tapi kita nggak mau niat ingat. Kita tidak mau ngisi hidup kita ini apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Jauh daripada ulama, jauh dari hidayah dan sebagainya, sehingga hidupnya ini diisi dengan hal yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Kemarin baru kejadian di Magelang, ada losmen kecil. Ternyata begitu kejadian ini terjadi, gempar satu Magelang, yaitu apa? Mohon maaf, ada laki-laki naudzubillah min dzalik umur 60 tahun mati. Kenapa? Ternyata yang di dalam itu ada yang teriak-teriak wanita muda umur 29 tahun. Ternyata setelah datang polisi, ternyata mati gara-gara apa? Makan obat kuat lebih dari dosis. 60 tahun. Naudzubillah min dzalik. Wih, Magelang gempar ini, viral di Magelang. Seperti itu. Lihat seperti ini kejadian. Ya, umur ini tadi kan Nabi nanya, kalau orang yang nandur api, besok dia akan besok apa? Senang. Tapi nandur Allah bakal nyesel. Di Jogja kemarin kejadian, yaitu apa? Saya kadang-kadang kalau ada acara ke Magelang kan, pulang kalau malam lihat Jogja ya. Sebelumnya saya juga aneh apa? Banyak sekali di tiang-tiang listrik, di tembok-tembok ada iklan. Iklannya cuma segini toh, fotokopi besar, dicetak. Iklannya apa? Apakah Anda telat datang bulan? Nomor HP bawahnya. Apakah Anda telat datang nomor HP sudah? Ternyata apa? Setelah diselidiki apa? Sama polisi itu apa? Ternyata yaitu ketemu praktek aborsi ilegal. Setelah ditanya, dokternya kenapa ditanya? Septic tanknya itu dibuka, ternyata janin semua isinya. Ternyata pasiennya 80% mahasiswi. Masuk koran. Nah, apakah ibunya nggak nangis itu? Nah, saya nggak gumun. Kenapa? Saya kalau pulang ada acara malam-malam di Jogja kan ada ring road. Ring road ini kalau nggak salah ada 6 atau apa, Bangjo itu. Jam 11 malam saya pulang, setengah 12 malam pulang, kadang-kadang jam 1 saya lewat Jogja situ. Begitu saya naik mobil, supir sama teman saya berhenti di lampu Bangjo. Ada pemandangan yang menjadi lazim biasa, yaitu Pak, di depan lampu Bangjo itu ada sepeda motor, di depannya apa? Laki-laki perempuan boncengan. Coba lihat, boncengan ini bukan sembarangan. Kalau suami istri boncengan sama pacaran, gayanya beda nggak kira-kira? Kalau suami istri boncengan gayanya bagaimana kira-kira? Biasa. Tapi kalau orang pacaran gayanya bagaimana kira-kira? Itu loh, koyok ketek munggah wit kelopo gitu loh ya. Mau ditibu atau ya enggak? Padahal berhenti loh, mau ditibu tetep gini woy. Coba minta maaf ya, jam 11 malam, jam 12 malam, umur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun, syahwatnya lagi tinggi-tingginya. Jam 12 malam, tengah malam seperti itu. Kalau ditanya, mas mau ngapain? Jawabnya apa kira-kira? Saya mau ngerjakan tugas kelompok. Mungkin nggak jawabnya gitu kira-kira? Tidak mungkin.
Sehingga ini loh yang terjadi. Orang-orang yang seperti ini maka besok akan teriak, balikan aku ya Allah yang dunia, keluaran aku ya Allah dari jahanam. Aku tak amal soleh, bukan seperti amalku yang dulu-dulu ini loh. Dan sekarang sudah di depan mata sudah hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu mari jadikan ibrah pelajaran buat kita, buat anak turun kita. Jangan sampai menjadi bagian orang yang menyesal. Jangan sampai, mumpung kita masih di dunia, dan kesempatan kita di dunia tidak lama. Ya tadi 60 sampai 70 tahun, seperti itu. Ya. Lalu kita lanjutkan pembahasan tersebut. Yang pertama, Allah negor. Negornya apa? Ayo, kamu sudah dikasih waktu yang cukup. Kalau kamu majin niat iling pasti bisa iling, tapi kan ternyata tidak iling. Yang kedua, kejobo iku uga sira kabeh wis ditekani utusan kang mituturi lan meden-medeni. Nah, dan Allah menurunkan, kamu ini sudah dikasih modal umur dan kamu juga sudah apa? Aku turunkan. Siapa? Uswah hasanah yang mengingatkan kita, yang memberi petunjuk kita, yang nakut-nakutkan kita tetap murkanya Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ternyata orang yang di jahanam tersebut, orang yang sakaratul maut tersebut, modalnya nggak digunakan untuk ibadah, dan ternyata apa? Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dicontoh. Tidak dicontoh. Berarti apa? Berarti orang tersebut apa? Sembarangan hidupnya. Sehingga mari nanti kita bahas di belakangnya. Setelah itu Allah mengatakan orang yang modalnya disia-siakan, Kanjeng Nabi bukan sebagai tuntunan hidupnya, saiki rasakno. Ini bahasa Jawa nih. Saiki rasakno, iki jero artine. Maksudnya gini loh. Misalnya kita tinggal di kampung yang padat, ya. Tiba-tiba ada anak muda beli sepeda motor, knalpotnya diganti pipa. Weng. Setiap malam mancinnya ajan subuh digebor-gebor. Weng. Orang-orang terganggu semua, mbah-mbah terganggu semua. Wayahe ngaji kok malah weng seperti itu. Tiba-tiba suatu saat begitu orang tersebut gembor-gembor weng, tiba-tiba masuk gigi satu. Weng, ngobrol tiba jedar. Jenengan komputer apa kira-kira? Nah itu. Lah, berarti apa? Orang tersebut apa? Wis ganggu, diilingi, diem saja, wis masih tetap gitu terus. Begitu kecelakaan gak ada yang nolong, malah disyukurin. Lah ini sama. Yaitu apa disebutkan? Saiki rasano wong-wong kang dolim. Yang zalim itu berarti apa? Maksud Allah, umurnya disia-siakan, Kanjeng Nabi tidak sebagai tuntunan. Wong-wong kang dolim ora bakal ono kang mitulungi. Ditinggal sama Allah sudah. Ya ditinggal, tidak dikasih rahmat oleh Allah, tidak dikasih pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah menyia-nyiakan modalnya berusaha umur, dia sudah menyia-nyiakan sosok Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan. Nah, coba lihat, itu dua kombinasi tersebut yang besok akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Mari, hal yang pertama ini kita jadi renungan buat kita. Yaitu apa? Pastikan setiap detik yang kita lewati ini, yaitu apa? Gunakan untuk nyari tambahan ganjaran. Lalu kedua, jangan sembarangan kita beribadah. Ibadah ini pasti ada tuntunannya, yaitu tuntunan kita yang terbaik, uswah hasanah kita yang terbaik, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirlah di majelis pengajian, yaitu yang membahas bagaimana sifat sholat Kanjeng Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi berkeluarga, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari A sampai Z. Bagaimana kalau Kanjeng Nabi begini dan sebagainya. Kenapa? Ibadah kita ini semuanya apa? Kiblatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain sudah. Tidak ada yang lain. Nah, kalau ini kita lakukan dan kita istiqomah,
insya Allah kita akan tercatat sebagai hambanya Allah sing selamat. Resepnya dua, gunakan modal tersebut, lalu ibadah kita pakai tuntunannya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, ini jangan sampai kita kepleset. Karena saya ini gumun ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Herannya apa? Di Indonesia ini wis ceto-ceto loh. Orang ini apa ngaurnya pol, tapi tetap ono si pelu. Dulu ingat gak? Ada perempuan yang keluar pakai sayap-sayap. Zamannya kalau jenengan mungkin belum lahir gitu. Ngaku apa? Malaikat Jibril. Ingat gak? Lia Eden, ingat gak? Oh iya. Nah, ayo udah. Yang ikut ada toh? Yang ikut ada nggak kira-kira? Ting, saya Indonesia ini top tenan. Wes ngerti ngawur tetep anon melu. Mau aku ki malaikat Jibril, pengikutnya ya kok. Yo gawe sayap sisa melu diburin ngene. Lah oh pakai akal sehat saja. Kok malaikat Jibril iso kecekel polisi loh. Sakti tenang polisi ini kok iso, tapi kan ada yang ikut. Lah maka dari itu saya bicara ini kenapa hati-hati ya, hati-hati. Yang namanya belajar tersebut itu metodenya talaki. Metodenya talaki yaitu apa? Jangan belajar metode online. Metodenya apa? Offline. Ketemu guru dengan murid. Di Gresik ini kita dapat anugerah Allah yang besar, yaitu banyak kiai-kiai yang luar biasa, sanad ilmunya nyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bawa kitab, nerangkan satu-satu. Ini pegangan. Kalau sudah dapat guru seperti itu, pegang. Jangan nyari guru yang bisa, yaitu apa? WA-an sama malaikat Israel. Bisa voice call, apa namanya? Voice call sama malaikat Israel. Apa ini loh? Bisa voice call sama malaikat Israel? Saya dengar sama tuh piye. Nek ono yo tenan tuku handphone tuku wae. Mereknya apa orang ngerti Bu? Bisa kasih tahu bocor ya Israel jenengan datang kepada saya kapan kira-kira tuku wae. Lah ngono sing ikut banyak sih san. La haula wala quwata illa billah. Nah ini loh, jangan sampai kita ikut kepada siapa orang yang dolu fatalu. Sudah sesat menyesatkan. Jangan sudah. Cari guru yang benar-benar gurunya tersebut bersambung nasabnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kitabnya nyambung sampai ilmunya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jelas sudah. Kenapa? Jangan sampai kita ini umurnya tinggal sedikit, makin miring. Jangan sudah. Wes jelas tanya siapa si fulan dan sebagainya. Kalau sudah dapat pegang erat-erat, ikut buntut sudah. Ya Habib, ya Kiai, ya Ustadz, aku nderek jadi gurumu. Wis cekel. Jangan sing aneh-aneh sudah. Kenapa? Jangan menghabiskan umur kita ini dengan yang sia-sia seperti itu. Ini ngapunten pengajiannya berapa lama ya? Sampai jam berapa pengajiannya? Astagfirullah. Ya. Jadi dari dua ayat tadi paham ya? Hati-hati dengan modal kita berupa umur. Lalu tukarkan ibadah kita kiblatnya hanya satu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu apa ibadah tersebut? Banyak. Mulai dari yang fardu, mulai dari yang sunnah, banyak. Nah, pada kesempatan ini Al-Faqir ingin membawa yaitu apa? Ada satu ibadah nafilah. Ada ibadah yang mestinya kita kerjakan sebagai tambahan sangu sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ibadah tersebut? Ingat. Salah satu di antaranya sebagai oleh-oleh saya ya. Ingat gak waktu kita sholat witir bulan Ramadan? Kiainya itu doanya apa kira-kira? Sama, masjid ini Babu Salam, masjid mana-mana sama sudah ya. Doanya apa? Ba'dal tarawih, ba'dal witir, doanya apa? Ada yang bisa jawab enggak?
Ada yang bisa jawab, saya kasih bonus. Ayo, badal witir. Nah, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana sakfir itu. Jabatan, doa Gusti Allah, terimalah salat kita, puasa kita, ya, sujud kita, rukuk kita. Nah, berarti apa? Berarti besok inasama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Begitu kita dihisab semua, maka amal yang bisa memberatkan timbangan amal kita itu cuma amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang ini satu hari ahli sedekah, sedekahnya 10 miliar, yang diterima cuma 2.000, berarti yang ditimbang siapa? 2.000. Kalau orang ini ahli sholat, satu hari sholat sunnah 1.000 rakaat, berarti yang diterima cuma 2 rakaat, yang ditimbang berapa? Ini cuma 2 rakaat. Berarti pastikan amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, tadi lupa. Tadi saya janji kalau bisa jawab dikasih hadiah ya. Hadiahnya kira-kira mau yang abu-abu mau yang merah? Abu-abu yang merah? Merah? Oh ya, kasih merah sudah ya. Buat kopi ya, yang merah ya. 1 apa 2? Oh, 1 aja ya, sudah 1. Minta maaf ya. Barokah. Jazakallahu khairan, afan ya. Afan ya. Ya, berarti apa? Pastikan kita ini ada kaitannya dengan tafsir tersebut apa? Gunakan waktu kita untuk ibadah kita ini nyontoh Kanjeng Nabi, pastikan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya bagaimana kita ibadah diterima? Tentu banyak. Tapi ada satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ada satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana jamil a'mali minha maqbulatu wa minha mardudatu. Yaitu disebutkan sesungguhnya sejumlah ibadah tersebut sebagian ada yang diterima, sebagian ada yang mardud, tidak diterima. Ingat, haji ada yang mabrur, ada yang mardud. Ada ibadah, semua ibadah ada yang diterima oleh Allah, ada yang tertolak, tidak diterima oleh Allah. Illa kecuali, ada istisna, kecuali berarti apa? Kecuali ada ibadah yang pasti diterima Allah. Apa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah yang pasti diterima oleh Allah apa? Yaitu sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Fa innaha maktubun biqauliha. Fa innaha maktubun biqauliha. Kenapa? Karena ibadah yang itu pasti diterima oleh Allah. Kenapa diterima? Karena kalau sholawat sifatnya apa? Ikroman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bersolawat, kita ini memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang apa? Allah pun memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra. Di Quran disebutkan Kanjeng Nabi itu apa? Mengangkat penyebutan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada nama Allah di situ kecuali di sampingnya ada nama siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masuk Islam, apakah dia cukup dengan syahadatan asyhadu an la ilaha illallah? Tidak, pasti ada asyhadu anna Muhammad SAW. Di tiang arsy-Nya Allah semuanya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga ulama mengatakan, guru-guru saya mengatakan akhir zaman ini selain yang fardu dikerjakan, apa yang kedua? Memperbanyak sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Ini pasti diterima. Ini yang kita jaga, pasti diterima. Kenapa? Karena sholawat itu sifatnya apa? Ikroman lahu sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sendiri memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah majelis sholawat. Jenengan pegang, jangan sampai ketinggalan. Seandainya capek sampai sedikit, datang. Cepet hujan-hujan sedikit, datang. Itu akan menjadi kebanggaan buat kita besok saat kita sakaratul maut. Sholawat ini sigotnya banyak. Dari Ibrahimiyah, sholat di belok-belok, dawat apa namanya, Syarul Jibril, banyak, ya banyak sekali. Tetapi di antara sholawat-sholawat tersebut, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengijazahkan kepada kita,
Ada satu bentuk sikut sholawat yang kalau kita baca, yaitu sholawat tersebut singkat tapi faedahnya sangat luar biasa, dan sholawat tersebut dengan sudah faham semuanya. 153. Ya. Haji sholatu, salawat ini musammatu, dinamakan sholawat al-fatihah, pembuka. Fatihah kan pembuka, ya. Di surat Fatihah itu umul kitab. Surat Fatih ini adalah pembuka. Al-Fatih. Li Syekh Al-Imam Muhammad ibni Abi Hasan Al-Kabiri radhiyallahu anhu. Ya, penyusunnya. Faqatila, sungguh dikatakan, innaha, sesungguhnya salat Fatih tersebut dalu, seimbang, bisik timiati alfi sholatin. Orang yang baca sholat al-fatih satu kali podo seperti membaca 600.000 kali sholawat. Orang baca sholat al-fatih sekali podo pahalanya, ganjarannya seperti membaca 600.000 kali sholawat. Padahal satu sholawat, man shola alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang yang baca satu kali sholawat satu dapat 10 rahmat dari Allah. Padahal ulama mengatakan kalau kita sudah dapat satu rahmat, yakfi, cukup sudah untuk selamat dunia wal akhirah. Kalau 600.000 berarti kalau dikasih 10 berapa? 6 juta rahmat. Itu kalau bacanya di Gresik. Ini pas kita bacanya di Nabawi dikali 1000 lagi. Kalau kita pas bacanya di Mekah dikali 100.000 kali. Shallu ala Nabi. Apa salatnya? Al-Fatih. Ya. Coba lihat, wahia sigotnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi washabbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Hafalkan, dawamkan minimal 1 hari sekali. Minimal 1 hari sekali. Ini apa? Untuk menjaga nih amal kita yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Lihat, coba kita lihat sholawat yang kita baca tersebut, ya 215. Ini sebagai penutup, kasihan ibu-ibu ya, belum masak di rumah ya. 215 ya. Nah, coba lihat, setiap amal soleh pasti dapat pahala. Setiap amal soleh pasti dapat pahala, ya. Bagaimana dengan sholawat? Sholawat, ya. Disebutkan qala Sayyidul Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi tarjamati Sayyid Abi Mu'ahib As-Sajali rahimahullah qala Abu Muhabbib ra'aitu Sayyidil alamin sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah salatu asra liman shalla alaika marratan wahidatan hal zalika liman kana hadral qalbi. Ini secara singkat artinya yaitu ada seseorang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, engkau telah mengatakan kalau baca satu sholawat itu akan mendapatkan balasan 10 rahmat dari Allah. Allah yang balas. Apakah itu pahala yang begitu besar kalau kita baca sholawat tersebut dalam keadaan khusyuk, hadir hati kita, hati kita khusyuk? Maka Kanjeng Nabi jawab, tidak, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Setiap kita baca sholawat walaupun kita tidak khusyuk, walaupun tidak khusyuk, sudah kita baca sholawat, misal ibu-ibu masak nasi goreng, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak khusyuk, tetap dapat pahala yang sama 10 rahmat. Lalu bukan cuma itu, fayuktihillahu amsalul jibal minal malaikati tad'ulahu wastaghfirulahu. Bahkan bukan cuma itu, orang yang baca sholawat 1 kali dalam keadaan tidak khusyuk bukan cuma dapat 10 rahmat, tapi tambahannya maka Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mengirimkan malaikat kal jibal amsalul jibal
Yaitu saking banyaknya, seperti gunung banyaknya malaikat tersebut. Ingat, malaikat dari cahaya. Seandainya satu mangkok ini diisi malaikat, mungkin bisa 5 miliar, karena cahaya tidak perlu massa. Tapi saking banyaknya orang baca sholawat, maka Allah pahalanya mengungkapkan apa? Itu akan diturunkan malaikat seperti gunung minal malaikati. Untuk apa malaikat tersebut? Yaitu tad'ulahu wastaghfirulahu, yaitu apa? Untuk mendoakan rahmat orang yang baca malaikat, mengistighfari orang yang baca malaikat. Jadi kalau orang yang membaca sholawat tersebut, kalau kita baca sholawat 1 kali, berarti di atas kita ini banyak sekali malaikat yang mendoakan kita, mengistighfari dosa kita. Doanya bagaimana? Allahumma arham lil fulan, Allahumma gfir lil fulan. Bukan 1, tidak ada ketahui jumlah kecuali Allah. Pak, lihat, kalau kita berdoa belum tentu diterima karena kita maksiat. Tapi kalau malaikat sudah diterima, berdoa pasti diterima karena malaikat tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Satu sholawat yang kita baca dalam keadaan kita tidak khusyuk, 1 dapat rahmat Allah 10. Lalu Allah mengirimkan malaikat yang jumlahnya seperti gunung banyaknya, dan setiap malaikat tersebut doakan kita, mengistighfari dosa kita. Berarti orang yang ahli sholawat apa? Dosanya rontok terus. Lalu berikutnya, fa'ama ijakana hidrol qalbi. Bagaimana kalau orang yang baca sholawat khusyuk? Bagaimana? Yang nggak khusyuk seperti itu disebutkan, fala ya'lamu sawaba zalika illa Allah Ta'ala. Maka ditutup dengan apa? Ganjarannya nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking besarnya. Shallu ala nabi. Maka dari itu, ayo kita semua ajak anak kita jadi pencinta sholawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Untuk isi kekurangan amal soleh kita yang dulu-dulu. Mungkin sholat kita tidak khusyuk, mungkin puasa kita kurang beres syarat rukunnya, mungkin kita baca Qurannya masih ngawur dan sebagainya, mungkin kita banyak waktu lalai ke kafe, kopi 2 jam ngakak-ngakak, kita main macam-macam. Ayo sekarang tebus. Yaitu apa? Dengan memancing rahmatnya Allah, dengan ganjaran yang begitu besar. Salah satu di antara selain yang fardu, tambah kita ini apa? Sering-sering membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita, anak turun kita menjadi ahli sholawat. Mudah-mudahan cucu-cucu kita, buyut-buyut kita semua menjadi ahli sholawat Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkat sholawat tersebut, mudah-mudahan besok saat kita sakaratul maut, Rasulullah SAW menjemput kita dalam keadaan berbangga, dalam keadaan senyum. Dan mudah-mudahan kita besok juga dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW di Darajatul Firdaus, Jannatul Firdaus, Jannatul Firdaus ma'al lutuf wa afiyah salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ghairi syakirin hamdan amin. Hamdan yu'afi wa yu'afi majida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bismillahi rahmatil adada ma fi imillah salatan wa salaman daimaini dan kalah wa ala ali sabbi. Allahumma fir lana dzunubana, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina wa liman haqqan alaina. Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, Allahumma farik sayyidina Muhammad, Allahumma hdi sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad khususan fi Indonesia wa Palestina. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma salli min hari masalaka minhu abduka wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa na'udzu bika mimma sazaka minhu abduka wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun. Allahumma arzuqna bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu ala sayyidina Muhammadan khairan, jazallahu sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi qabul sirril Fatihah. Ya kan Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.